Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Bapak Wakil Presiden, seluruh undangan yang saya hormati, di Sulawesi Tengah ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Hal ini antara lain didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar, potensi daerah yang menjanjikan di bidang agribisnis, tambang, pariwisata, maritim, dan industri-industri halal yang berkembang dengan besar. Dalam rangka pelaksanaan fungsi untuk koordinasi antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS bersama dengan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga pengembangan dan pembangunan ekonomi dan keuangan syariah, maka dengan ini mengukuhkan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur Sulawesi Tengah, dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, PLT, Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Harian Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah beserta seluruh jajaran, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama dapat menghadiri acara pengukuhan KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Tengah. Hadirin sekalian, ekonomi dan keuangan syariah itu bersifat inklusif. Artinya bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi bisa digunakan walaupun oleh orang-orang bukan Islam. Bahkan seperti negara Tiongkok, itu mereka menjadi eksportir produk-produk halal yang cukup besar, dan sertifikasi halal di Tiongkok itu berjalan dan ada wakil kita di sana yang melakukan upaya proses sertifikasi halal. Dan juga wisata halal di sana juga berkembang. Karena tahu banyak orang Islam yang berwisata. Juga di Korea itu juga farmasinya, kosmetikanya, terutama kosmetika mereka itu hampir seluruhnya bersertifikat halal. Begitu juga di Jepang dan di negara-negara lain. Karena memang ekonomi dan keuangan syariah itu sifatnya inklusif atau ekonomi yang rahmatan lil alamin. Jadi rahmat. Tapi bagi kita umat Islam, ekonomi syariah itu menjadi wajib hukumnya. Karena Islam itu tidak hanya akidah, tidak hanya ibadah, tidak hanya akhlak, tapi juga muamalah. Yaitu di dalam berbagai kegiatan ekonomi itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau masyru'ah. Mungkin ada yang mengatakan, kan dalam agama itu sifatnya tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ayat ini konteksnya itu
tidak ada paksaan dalam keberimanan. Untuk menjadi iman itu tidak ada paksaan orang. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa mau beriman, siapa mau tidak beriman, ya tidak beriman. Tetapi kalau sudah beriman, nah itu dia punya kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus salata wa atuz zakah. Wahai orang yang beriman, nah ini orang yang beriman saja yang dipanggil itu. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa seperti diwajibkan pada. Jadi orang beriman wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Wahai orang yang beriman, kamu jangan mengambil satu sama lain mengambil harta. Memakan itu di sini akal di mana al-akhd, artinya mengambil harta dengan cara yang batil. Artinya dalam bertransaksi itu tidak boleh dengan data yang tidak benar. Yang tidak benar itu yang tidak sesuai dengan syariah, yang ghairu masyru'ah. Itulah sebabnya maka kita kembangkanlah ekonomi dan keuangan syariah ini sejak 2000, tahun 2000-an dengan satu tagline memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Pemerintah sangat berkomitmen untuk membangun, karena selain kewajiban juga ekonomi syariah ini akan memberikan penguatan terhadap ekonomi nasional. Karena itu dibangunlah berbagai kegiatan ekonomi. Dibangun kelembagaannya itu di tingkat nasional, Komite Nasional Ekonomi Syariah, KNEKS, yang ketuanya Presiden, Wakil Ketua dan Ketua Hariannya Wakil Presiden, Sekretarisnya Menteri Keuangan, anggotanya seluruh Menko dan menteri-menteri terkait. Ada lebih dari 8 menteri terkait. Untuk menggerakkan ekonomi dan secara nasional. Untuk di daerah, maka dibentuklah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS yang sudah terbangun di 22 provinsi dan hari ini di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Ya. Ada 4 fokus yang dikembangkan dalam ekonomi dan keuangan syariah itu. Pertama adalah pengembangan industri halal. Kita Indonesia adalah penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi kita kontribusi terhadap industri halal kecil sekali. Oleh karena itu kita ingin mengembangkan industri halal ini jangan hanya menjadi konsumen halal, tapi konsumen halal Indonesia terbesar. Konsumen halal, tapi industri halalnya, produk halalnya sangat rendah. Karena itu Indonesia ingin menjadi produsen halal terbesar di dunia. Ini yang harus kita, masa kita kalah oleh Brazil yang muslimnya minoritas. Kemudian juga pengembangan industri keuangan. Kita kembangkan industri keuangan. Ada perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan seterusnya. Industri keuangannya. Yang ketiga adalah dana sosial syariah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, ini kita kembangkan. Dan dari berbagai laporan, infak
sedekah, zakat kita ini sudah banyak ikut berkontribusi di dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim, ya. Nah, kalau itu belum besar, kalau besar nanti itu bisa menyelesaikan Pak Gubernur dengan zakat itu, ya. Bahkan kemarin membantu juga korban gempa, rumahnya, membuatkan rumah bagi mereka dari kalangan zakat ini. Jadi kalau dikembangkan potensinya sangat besar sekali. Dan yang keempatnya adalah industri pengembangan usaha syariah, menghidupkan, menumbuhkan pengusaha-pengusaha syariah ini. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena ini kunci, ini game changernya itu ada di pengusaha. Kalau tidak ada pengusaha, tidak akan ada yang mendirikan industri halal. Tidak akan menggunakan keuangan syariah, perbankan syariah, kalau tidak ada pengusaha. Tidak ada pengusaha, tidak ada yang berzakat, berwakaf. Oleh karena itu kita harus mengembangkan melalui upaya inkubasi, menumbuhkan para pengusaha di daerah-daerah, ya, menguatkan yang sudah ada dan menghijrahkan, ya, hijranisasi pengusaha konvensional ke pengusaha syariah. Nah, ini kerja gubernur ini, menghijrahkan itu dalam rangka penguatan. Saya kira itu menjadi penting. Dan saya yakin bahwa Sulawesi Tengah ini, tadi saya dengar potensinya juga besar. Tambangnya saja ada 8. Ya, jadi ini kalau saya bilang provinsi kaya, calon kaya. Tapi belum kaya kata Pak Gubernur. Ya, karena apa? Belum tergali. Kalau bisa digali, ini kaya. Itu syaratnya bisa mendatangkan para investor. Dan saya dengar bahwasanya Sulawesi Tengah ini juga umat Islamnya cukup besar, antara 70-80%. Jadi potensinya besar, potensi sumber daya alamnya besar, umatnya juga besar, bahkan diantaranya juga sudah merebak di wilayah ini. Ekonomi dan keuangan syariah itu melalui program literasi perbankan syariah, sertifikasi halal juga, dan bisnis matching bagi UMKM. Basnas Sulawesi Tengah juga baru saja meraih Basnas Award 2023. Selamat ya. Dan salah satunya pada kategori pengentasan kemiskinan. Walaupun sekarang masih tinggi, saya kira. Oleh karena itu kalau terus digalakkan. Untuk itu saya harap KDKS Sulawesi Tengah hadir sebagai solusi, berkontribusi dalam gerak pembangunan wilayah, dan saya juga ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, gali dan kembangkan beragam potensi unggul ekonomi syariah yang dapat menjadi sumber pertumbuhan wilayah. Sektor unggulan daerah Sulawesi Tengah, di samping sumber daya mineral, ada juga sektor pangan, kelautan, dan pariwisata. Nah, ini pariwisata yang memberi layanan halal, misalnya seperti megalit, ya, yang umurnya itu saya kira potensi itu. Ya, kalau di Mesir punya piramid 5.000 tahun sebelum Masehi, saya dengar megalit di sini juga 3.000 tahun sebelum Masehi. Nah, ini luar biasa itu. Dalam rangka pengembangan ekonomi syariah, ekosistem rantai nilai halal pada ketika sektor tersebut
mesti terus dikembangkan. Lakukan penguatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan model bisnis, dan penyediaan infrastruktur pendukung seperti standarisasi, sertifikasi, pembiayaan, kemudian pemasaran, logistik, hingga pengembangan sistem digitalisasi. Yang kedua, susun program yang komprehensif dan terukur dan implementasikan dengan baik, termasuk program-program yang akan didorong guna memberi sumbangan nyata dalam penyelesaian persoalan pembangunan seperti pengentasan kemiskinan ekstrim dan pembangunan daerah tertinggal di wilayah ini. Ketiga, pastikan keberlanjutan agenda pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan memasukkannya dalam RPJMD Sulawesi Tengah. Ya, masuk. Ini penting agar seluruh program terus berkesinambungan siapapun nanti yang akan duduk dalam kepemimpinan daerah ini. Jadi akan terus. Dengan upaya tersebut, saya yakin ekonomi dan keuangan syariah di wilayah ini akan semakin berkembang dan seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Tengah dengan latar belakang yang beragam akan merasakan langsung nilai kebaikan dan kemanfaatan ekonomi syariah. Hadirin yang saya hormati, sebelum menutup sambutan ini saya sampaikan terima kasih dan apresiasi atas sinergi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengukuhan KDKS pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagaimana semboyannya, no sarara, no sa batutu. Betul ya Pak Gubernur? Ya. No sarara, no sa batutu. Bersama kita bersatu, bergerak dengan cepat, mewujudkan Sulawesi Tengah lebih maju. Selamat bekerja untuk KDKS Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.